Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali ke mata kuliah SADA di pertemuan terakhir untuk semester ini. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang smart grid. Ya, sesuatu hal yang sebenarnya mungkin baru akan dipakai beberapa tahun ke depan. Jadi ini adalah sistem jaringan listrik yang terintegrasi ya, secara cerdas atau pintar. Makanya namanya smart grid. Kenapa kita bahas ini? Karena zaman sekarang memang sistem distribusi listrik ini masih dimonopoli oleh PLN dan relatif tidak smart. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya, nyatanya aja kadang-kadang manual dan tidak memperhitungkan kapasitas minimal maksimal. Maksudnya gini, kalau dalam jaringan listrik itu, ya, kalau dalam jaringan listrik itu, seandainya kita menyediakan suplai 10 megawatt di suatu kota, dan yang kepake itu cuma 7 megawatt, maka kita tetap ngasih suplai 10 megawatt. Kenapa seperti itu? Kita nggak bisa ngebuang 3 megawattnya. Sama seperti kasus-kasus di kota lain. Padahal untuk menyuplai 3 megawatt itu dibutuhkan bahan bakar, misalkan kalau PLTG pakai batu bara, ya butuhkan batu bara dalam jumlah besar. Kalau misalkan uap, misalkan mau pakai, kalau saat ini sih masih pakai batu bara ya. Intinya butuh supply bahan bumi yang berasal dari bumi itu dalam jumlah cukup besar dan itu dibuang seperti sia-sia. Kenapa? Karena kita kasih supply 10 megawatt yang dipakai bisa jadi cuma 8 megawatt. Jadi sisa 2 megawattnya ya kita nggak bisa supply ke tempat lain karena nggak disimpan ya. Listrik itu kan dipakai kalau misalkan mau disimpan ke baterai, tapi berapa sih rumah tangga kita yang ada baterainya dan buat nyimpan listrik kan jarang. Sehingga sistem distribusi listrik secara konvensional itu boros jelas dan tidak terkontrol. Nah, di masa depan kita akan mengimplementasikan smart grid. Dan kelebihannya adalah suplai listriknya bisa berasal dari mana saja, nggak mesti dari PLN. Bisa jadi Anda punya solar cell, lalu solar cell-nya itu ternyata bisa dipakai sama tetangga juga. Jadi Anda bisa jual sebagian listrik yang diperoleh dari solar cell itu ke tetangga. Nah, semuanya akan saling berintegrasi sehingga kita menyuplai berdasarkan kebutuhan, efisiensinya tinggi, jadi nggak buang-buang biaya. Oke, jadi kedepannya akan seperti itu. Jadi definisi dari smart grid itu adalah power system yang punya lebih dari satu sistem transmisi dan distribusi otomatis, di mana semuanya beroperasi dengan terkoordinir, efisien, dan reliable. Dan dia punya infrastruktur yang pintar, jadi bisa ada sebuah informasi yang aman, adaptif, dan cepat. Ya kalau sekarang kan, ya kalau misalkan mati lampu di sini tempat, ya udah mati lampu aja. Terus paling ada pemeliharaan, mati lampu berjam-jam. Ketika pemeliharaan selesai, baru lampunya nyala. Nah kalau pakai sistem smart grid, ya ketika ada pemeliharaan suatu tempat, si rumah itu dia bisa dapat supply
dari tenaga lain karena tidak dimonopoli jaringannya oleh PLN. Bisa jadi sebuah pabrik yang punya pembangkit listrik tenaga apa ya, tenaga angin ya misalkan, dia punya supply 100 kilowatt karena dipakai cuma 80 kilowatt. 20 kilowattnya itu bisa dijual ke tetangga. Ya, jadi nggak mubazir. Kalau sekarang kan seperti saya bilang tadi, kalau nggak dipakai, ya dibuang, nggak bisa dijual. Kalau kedepannya itu bisa dipakai sama yang butuh. Kalau dari mana dia butuh atau enggak, ya makanya kita pakai smart grid. Bisa dibikin otomatis. Ya, jadi kalau kurang dia otomatis nyari. Lalu kalau ada otomatis nyari tenaga listrik dari mana yang tersedia, otomatis ngambil dari tempat itu dan otomatis bayar. Ya bisa kayak gitu. Misalkan saya mau ngambil listrik dari tetangga si B yang punya solar cell dan masih kelebihan daya di situ, saya mau ngambil sama dia karena harganya paling murah. Ya udah, ambil dari situ, sistem cerdasnya akan menyuplai kelebihan listrik dari tempat si tetangga itu ke tempat kita. Ya, tapi seperti saya bilang, itu masa depan ya. Sekarang kan masih tergantung sama PLN. Nah, untuk power system yang mampu mengatasi kondisi darurat itu dilengkapi dengan self-healing, healingnya, serta responsif terhadap perubahan supply dan demand. Nah, tentu saja ini yang penting, ya, faktor penting. Kenapa? Karena supply dan demand dari listrik itu berubah-ubah. Pagi biasanya kita nggak terlalu butuh banyak listrik. Biasanya beban puncaknya itu di malam hari, karena malam hari itu orang-orang ada pada di rumah, AC-AC pada nyala, TV-TV pada nyala, lalu ya mungkin ada yang masak pakai microwave dan lain-lain. Ya intinya untuk lampu atau penerangan pasti nyala, kalau nyala mati. Sehingga eh, kalau di sistem apa namanya PLN biasa itu ada beberapa macam pembangkit. Ada pembangkit yang beroperasi terus-menerus, ada pembangkit yang beroperasi malam saja. Biasanya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, itu dia beroperasi pada malam saja untuk menyuplai listrik karena beban puncaknya tinggi. Misalkan siang hari rata-rata 5 megawatt, malam hari 8 megawatt, maka pada siang hari dia disuplai dari pembangkit yang memiliki suplai daya 6 megawatt, ya nggak mungkin pas 5 megawatt karena pasti lebih. Dan malam hari yang 6 megawatt tadi masih beroperasi, tapi ditambah dengan PLTG yang memiliki suplai daya 3 megawatt. Jadi memang seperti itu. Tapi seperti saya bilang tadi, cost untuk nyalain sama matiin pembangkit itu ya besar juga. Kan? Apalagi untuk pembangkit yang menyala 24 jam, pasti ada maintenance juga, ya, pemeliharaan. Dengan sistem distribusi listrik yang tersebar di mana-mana, artinya nggak dimonopoli sama PLN, ya mungkin dengan solar cell, mungkin juga dengan pembangkit listrik tenaga angin, mungkin juga tenaga sampah atau yang lain. Ya, artinya suppliernya itu banyak dan smart grid-nya itu adalah untuk memetakan supplier ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dan lama-lama bisa otomatis ya, jadi nggak ada semacam operator yang klik-ngeklik, oh ini dia butuh supply dari sini, ini butuh supply dari sini, dan nggak otomatis. Kalau sistemnya udah cerdas, sudah otomatis, maka ya dia akan ambil di tempat yang berkelebihan, seperti saya bilang. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata supply-nya lebih besar, demand-nya lebih besar daripada supply, ya itu berarti memang butuh apa namanya, ya baru di sini pembangkit dari PLN-nya bisa diberdayakan ya, untuk ditingkatkan. Tapi maksud dari pernyataan ini adalah kita meniadakan kemubaziran. Seperti saya bilang,
Kalau PLN supply 10 megawatt yang dibutuhin 7 megawatt, 3 megawattnya itu nggak bisa disimpan. Dia pasti ya dibuang. Padahal untuk ngasilin 3 megawatt bisa jadi butuh bertonton batu bara dan biaya pemain yang sangat besar. Nah, untuk smart grid ini itu merupakan kumpulan berbagai teknologi ya, jadi ada kendali jelas, ada power, dan juga komunikasi. Nah, dia mampu memfasilitasi kebutuhan penggunanya mulai dari pengaturan distributed generation, manajemen kebutuhan, ke sistem energi storage. Ya, jadi kalau misalkan supply-nya lebih besar daripada demand, itu bisa disimpan di storage, ya, bisa disimpan di suatu tempat khusus, isinya baterai, yang mungkin akan diaktifkan pada saat supply-nya lebih kecil daripada demand. Ya. Tapi memang teknologi menyimpan listrik itu masih mahal sekarang, jadi kadang-kadang nggak bisa, jadi lebih nggak efisien. Tapi untuk kedepannya supply dan tempat penyimpanan energi listrik itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi kalau kita udah mulai pakai mobil listrik. Salah satu alasan kenapa mobil listrik itu sangat efisien, bisa dibilang seperti itu, adalah dia bisa di-charge di malam hari sehingga energi yang berlebihan dari pembangkit PLN itu bisa disalurkan ke baterai pada mobil listrik. Jadi misalkan gini, seperti saya bilang, ada supply 10 megawatt, yang dipakai cuma 7 megawatt. Kalau tiap-tiap orang yang punya mobil listrik itu ngecharge mobilnya, ya kita tetap nggak butuh nambah daya. Kenapa? Karena masih bisa disuplai sama daya 10 megawatt tadi. Tapi tidak dibuang sisanya. Jadi 3 megawattnya itu bisa digunakan untuk ngecharge mobil listrik tadi. Secara sistem ini lebih efisien. Kenapa? Kan mobil biasanya butuh bahan bakar minyak. Sekarang dia bisa pakai kelebihan daya yang disediakan oleh PLN. Nah, kedepannya ketika udah pakai sistem smart grid, ya tentu saja akan sangat terintegrasi dengan mobil listrik yang ada di jalanan. Karena bisa jadi power station, ya, tempat untuk ngecharge mobilnya saat nggak dipakai buat ngecharge, itu bisa menggunakan energi listriknya untuk hal lain. Jadi nggak sia-sia. Ya, itu memang yang namanya listrik agak sedikit butuh manajemen. Ya. Kalau misalkan bensin, memang kalau nggak dipakai bisa disimpan. Ya kan bensin disimpan di tangki, ya udah disimpan aja. Gitu. Kalau listrik agak tricky nyimpannya, karena bisa jadi biaya nyimpannya besar. Kan nyimpannya biasanya di baterai. Oke, nah ini adalah gambaran smart grid kalau kita pakai. Jadi di sini ada smart appliance. Ya. Jadi di sini bisa matiin sendiri kalau misalkan ada fluktuasi. Ya. Jadi ini matiin aja. Kalau misalkan energinya berubah-ubah, jadi nggak rusak alatnya. Di sini ada demand management. Ya, jadi bisa dimatiin kalau misalkan dia tidak butuh banyak, jadi bisa lebih menghemat. Terus ini adalah prosesor untuk memerintahkan proteksi setiap milidetik. Ini sensor untuk mendeteksi fluktuasi dan gangguan. Ini tempat penyimpanan energi listrik, ya biasanya baterai. Dan ini adalah generatornya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini kan power plant dari industri. Ini bisa pakai power plant dari PLN misalnya, kalau pakai ini. Lalu di sini ada microgrid juga, kan di sini adalah solar cell. Lalu ada angin, lalu di sini ada kantor, dia pakai solar cell sendiri, tapi bisa jadi supply ke tempat lain. Intinya semua yang punya
suplai listrik atau pembangkit listrik sekecil apapun itu bisa menyuplai listriknya ke tempat lain. Nanti ke depannya misalkan rumah-rumah udah canggih, pakai solar cell semua di atapnya, ya kita bisa jual kelebihan listriknya ke tetangga, ya. Kalau misalkan kelebihan, kenapa? Daripada mubazir, ya, dapat duit juga. Gitu. Jadi kedepannya akan seperti itu. Kayak milik ini sih, jadi apa namanya milik provider telekomunikasi. Ya. Saya mau pakai XL, mau pakai Telkomsel, mau pakai yang lain-lain. Ya, tinggal pilih aja, ini sama aja kayak gini. Dan apa namanya lebih efisien. Kalau sekarang kan PLN oriented. Oke, nah sekarang karakteristik dari smart grid itu yang pertama dia teroptimalkan ketika digunakan alat-alat yang canggih. Jadi kalau pakai alat yang smart, yang ada sensornya, yang ada alarmnya, itu tentu saja lebih optimal karena sistemnya udah canggih, tentu saja bisa berkomunikasi dengan lebih leluasa. Terus yang kedua, dia terdistribusi berdasarkan strukturnya, ya, aset dan informatif. Jadi kalau misalkan hierarkinya, ya, hierarkinya itu kita bisa apa namanya bisa mendistribusikan listrik berdasarkan lokasi, ya, lokasi. Jadi kalau misalkan lokasinya jauh, mungkin kita nggak ngambil supply dari tempat itu. Kita bisa ngambil supply dari tempat yang lebih dekat. Kenapa? Karena meniadakan rugi listrik yang terjadi ketika transmisinya terlalu panjang. Ketika kita memiliki energi listrik pakai kabel, sebagian banyak kabelnya, ya makin besar kemungkinan ada rugi-rugi. Dayanya mungkin yang dikirim besar, sebenarnya mungkin cuma sekitar 5%. Ya itu masih besar, tapi ada rugi-rugi 5% yang sebenarnya bisa dihindari kalau nyuplainya dari tempat yang lebih dekat. Lalu interaktif jelas karena ya kita bisa lihat di sini kalau sistem di rumah tangganya itu udah canggih, mesin cuci canggih, kulkas yang bisa komunikasi sama pasar, sahabat. Jadi kalau misalkan sayurnya habis, dia langsung bisa sendiri. Ya, walaupun resikonya adalah ketika kita nggak pengen sayur, dia jadi apa namanya sesuatu yang kita nggak pengen. Mungkin sudah dilengkapi dengan artificial intelligence, jadi dia bisa menebak kita lagi suka apa atau enggak. Misalkan dia menaik AI ini dia bisa merekam tindakan masa lalu kita, mengambil kesimpulan dari perekaman itu. Kayak kemarin dengan Sarah Firwan menggunakan informasi di masa lalu, pembentukan di masa lalu, di masa depan. Jadi kalau misalkan kulkasnya udah pakai AI, ya kulkasnya pakai AI banget. Terus dia bisa komunikasi dengan jaringan smart grid, jadi dia bisa komunikasi ke pasar langsung dan memesan makanan berdasarkan apa yang kita pesan di masa lalu. Demikian juga fluktuasinya. Jadi dia tahu oh kalau misalkan sini dia suka makan apa namanya pizza, dia pesan bahan-bahan membuat pizza seperti itu. Lalu adaptif yang dapat diskalakan jelas adaptif. Ya. Jadi kebutuhan listriknya itu bisa menyesuaikan dengan keadaan. Misalkan paling gampang pagi, siang, malam itu bisa dibedakan. Kalau pagi nggak butuh supply karena orang-orang pada ke kantor, pada ke sekolah, ya. Tapi dia juga adaptif. Ternyata dia tahu sekarang ada COVID, orang-orang pada di rumah. Jadi kebutuhan listrik di pagi sama siang itu tetap banyak. Ya, dia bisa beradaptasi dengan COVID misalkan. Dan dapat disekolahkan jelas. Maksudnya kebutuhan listriknya bisa bisa diukur butuhnya berapa watt. Bersifat proaktif, ya, proaktif artinya ya tadi misalkan kulkasnya itu bisa memesan makanan berdasarkan apa yang biasa kita pesan. Atau kalau misalkan proaktif itu sendiri, kita bisa pakai alarm atau bisa pakai sensor, timernya bisa aktif, sehingga ketika keluar dari ruangan, AC-nya mati sendiri, lampu mati sendiri. Self healing ya, artinya kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan
kebiasaan misalkan atau ada alarm bunyi, ya dia bisa memperbaiki itu semua. Perbaikannya mungkin dia matiin dulu semuanya, diagnosis jaringan di dalam rumah. Lalu kalau udah ketemu, ya mungkin dikasih saran seperti apa, atau mungkin kasih saran untuk ganti provider listrik, ya bisa jadi. Reliable dan aman, jelas, karena semuanya terukur dan semuanya bersifat terkontrol, sehingga kalau misalkan ada arus lebih itu mati sendiri, kasih tahu ada alarm dan lain-lain, ya tentu saja lebih aman. Efisien, ya jelas. Tadi kita udah lihat kalau misalkan kebutuhannya 7 megawatt, ya dia akan mengoptimalkan 7 megawatt tadi. Kalau nggak dipakai, ya kita tinggal simpan ke storage. Ya. Terus dapat digunakan untuk berbagai tipe dan ukuran pembangkitan. Ya. Jadi kalau kota besar, ya kita bisa tahu dia butuh suplai daya besar, kalau kota kecil butuh suplai daya kecil. Ramah lingkungan, ya kalau misalkan kita pakainya solar cell sama wind cell, jelas lebih ramah lingkungan dibandingkan ketika kita pakai PLTG yang pakai batu bara atau PLTGU. Ya. Dan terintegrasi, itu sudah jelas. Semuanya terintegrate, sistem komunikasinya maupun sistem jaringan listriknya. Mungkin kalau kalian familiar dengan istilah power line control, atau apa namanya, power over Ethernet, power line carrier ya. Jadi kalau misalkan PLC ada istilah power line carrier, kita menggunakan kabel listrik untuk komunikasi juga, atau power over Ethernet, kabel komunikasi untuk listrik, jadi nggak perlu kabel lagi. Nah, kita lihat di sini apa bedanya tradisional grid sama smart grid. Ini adalah tradisional. Ini misalkan pembangkit, ada PLTG, ada PLTW, angin, pembangkit air misalkan. Jadi akan masuk ke masing-masing gardu induk akan apa namanya, ini lagi listrik di tiap-tiap daerah, lalu dia akan ngasih suplai ke tiap rumah berdasarkan kebutuhan. Kalau misalkan dikasih 10 butuh 7, ya kebuang 3. Nah, kalau di sini smart grid itu semuanya terintegrasi, ya, terintegrasi dan tidak centralized. Jadi bersifat decentralized. Ya, ini semua bisa menyuplai semua bisa menyuplai semua. Itu adalah smart grid. Jadi tidak tergantung dari satu vendor atau satu provider, tapi dari banyak. Jadi misalkan di sini ini kan ada pembangkit angin di rumah, ya bisa buat yang lain, bisa buat mobil listrik dan lain. Ternyata di sini juga ada pembangkit di kantor, bisa buat yang lain. Ternyata di sini ada solar cell di rumah, bisa buat yang lain. Nah, bedanya bisa dilihat di sini, untuk tradisional grid, pembangkitannya tersentralisasi. Ya, jelas, pembangkit listrik sekarang kan masih pakai pembangkit listrik PLN semua. Itu pusatnya ya, misalkan ada yang di Python, ada yang di Muara Karang, Muara Tawar di Jakarta, ya, dan banyak tempat lagi. Mungkin di Muria juga ada. Dan semuanya dikirim dengan kabel tegangan sangat-sangat tinggi ke semua kota di Jawa. Ya, kelebihannya tadi saya bilang, karena kabelnya panjang banget, bisa jadi ada rugi-rugi. Dan kalau misalkan ada error atau ada kerusakan di suatu daerah, itu bisa jadi merembet ke daerah lain. Jadi bisa jadi satu Jawa Tengah lampunya padam karena backbone kabel listriknya ada yang putus di suatu kota. Itu tentu saja menyebabkan. Power flow satu arah jelas, ya, pembangkit listrik terpusat yang besar 10 megawatt itu dari sana semua powernya. Ya, gitu. Lalu memiliki keterbatasan akses grid untuk pembangkitan jenis baru. Jadi kalau misalnya ada pembangkit baru, gridnya itu nggak bisa leluasa untuk disebarluaskan. Nah, kalau smart grid itu pembangkitannya menggunakan distributed generation, karena tersebar tadi, jadi dia bisa mendistribusikan pembangkitannya. Power flow-nya bisa dua arah, jadi bisa jadi di rumah itu ngirim power ke jaringan lagi. Jadi nggak hanya dari pembangkit rumah, tapi dari rumah ke jaringan.
Karena apa? Karena bisa jadi ada kebutuhan di tempat lain. Menggunakan renewable energy, ya, karena apa namanya? Kalau misalkan pembangkit listrik tenaga gas atau uap itu nggak praktis dipakai di sini karena dia pasti butuh supply besar dan menghasilkan daya sangat besar. Tidak mungkin kita bangun PLTG atau PLTGU lalu supply daya dari PLTG sama PLTGU-nya itu cuma 100 kilowatt. Itu nggak efisien banget. Paling minimal ya, mungkin 5 megawatt atau 8 megawatt. Kayaknya udah 1 megawatt. Ya, jadi karena apa namanya? Karena kita butuh distribusi flow atau power, maka yang biasanya reliable atau masuk akal dipakai adalah solar cell sama angin. Solar cell sama angin memang nggak terlalu menghasilkan power dalam jumlah besar dibandingkan PLTU atau PLTGU, tapi mereka bisa disebar dan bisa menghasilkan apa namanya suplai daya di banyak tempat. Ya, jadi ketika kita menggunakan smart grid, otomatis sesuai dengan karakteristiknya kita akan lebih sering menggunakan solar cell dan wind atau angin. Karena karakteristik tadi yang butuh supply di banyak tempat, tapi tidak dalam jumlah besar. Ya, mungkin 100 kilowatt itu kan solar cell ya bisa kalau dikumpulin. Beroperasi berdasarkan data real time. Ya. Jadi kalau misalkan pembangkit listrik terpusat, dia nggak real time. Artinya dia cuma tahu oh, kalau siang pembangkit A, B, C dinyalain, kalau malam A, B, C, D, E. Kenapa? Karena kalau siang kebutuhan listriknya lebih kecil dibandingkan malam. Ya, dia nggak peduli secara real time jam 17 lebih 15 itu dia supply-nya berapa dan kebutuhannya berapa. Karena udah di setting seperti itu dan tiap hari seperti itu. Sementara kalau smart grid pasti harus real time karena kan kebutuhannya harus tersedia setiap saat dan harus dikalkulasi setiap saat. Akses gridnya cukup luas, jadi karena kita pakai smart grid yang decentralized, ya tentu saja akses bisa di mana aja, dan pelanggan ikut berpartisipasi. Artinya bukan berpartisipasi bayar ya, tapi berpartisipasi menyediakan tenaga listriknya sendiri. Ya, paling masuk akal solar cell. Kenapa sekarang belum? Karena masih masalah penyimpanan storage solar cell-nya sih. Pertama, solar cell-nya memang mahal, terus biaya maintenance-nya juga masih belum murah, dan nyimpannya juga masih bermasalah. Bukan bermasalah sih, masih belum efisien. Jadi kedepannya akan banyak yang pakai solar cell. Ya. Nah, faktor penunjang smart grid, ya, kemajuan teknologi. Jadi smart grid itu adalah produk dari kemajuan IT, telekomunikasi, dan manajemen energi. Ya, jelas, apalagi sekarang udah zamannya AI, artificial intelligence, dan telekomunikasi yang ceritanya mau ke energi, ya, tentu saja ya kita harus memanfaatkan itu semua. Jadi kita pakai wireless untuk ngasih tahu kebutuhan listrik di ratu udara. Lalu munculnya produk-produk baru melalui kemajuan teknologi. Hal ini adalah yang kayak tadi, kulkas pintar, kulkas yang bisa ngisi sendiri kalau misalkan di dalam kulkas tadi barangnya kosong. Atau kompor pintar, kompor yang bisa masak sendiri. Jadi bisa mendeteksi barangnya hangus atau enggak. Kalau hangus, jadi mendeteksi tingkat kematangan daging berdasarkan citra misalkan. Jadi ada oven, lalu dia memasak sesuatu yang menilai tingkat kematangannya berdasarkan citra. Jadi kalau misalkan citra masakannya sudah menunjukkan sesuatu yang matang, dia mati sendiri. Ya, misalkan gitu banyak ya, yang smart ya, peralatan listrik. TV kalau nggak ada orang mati sendiri, itu sih standar. Lalu ya, kulkas, TV, AC bisa mendinginkan, memanaskan kalau ada orang banyak atau enggak. Kayak inverter itu. Jadi kalau misalkan tidak terlalu butuh ngedinginin, dia bisa nurunin power, ya. Tapi tidak meniadakan faktor dingin.
Oke, lalu bertambahnya jumlah investasi pada teknologi smart grid. Ya. Nah, lalu apa kenaikan efisiensi karena optimasi grid? Nah, itu terdapat titik integrasi yang berbeda untuk hardware atau software grid, mulai dari transmisi hingga konsumsi. Karena kan integrasinya tiap kota beda-beda, tiap perumahan beda-beda. Jadi memang nyambungnya di mana itu bisa jadi tantangan. Lalu berkembangnya sensor dan kemampuan monitor, jelas. Sensor kan makin cerdas sekarang. Perkembangan jaringan komunikasi dua arah itu juga jelas. Kita bisa komunikasi pakai apapun. Dan pertumbuhan pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan, yaitu listrik generation serta storage. Nah, ini untuk negara-negara kayak Jerman sama Selandia Baru itu juga sangat-sangat ini ya, sangat ya udah sangat lumrah dipakai. Oke. Berkembangnya kemampuan untuk berkembangnya kemampuan untuk mendukung hadirnya fluktuasi akibat penggunaan renewable energy ya. Oke. Oke. Nah, lalu customer service yang semakin modern, adanya platform manajemen energi yang mudah. Ya, jadi kalau udah ada softwarenya yang mudah, perkembangan model pricing yang lebih efisien, lalu adanya smart home. Oke. Ya, saya ngecek. Kalau smart home tentu saja sangat apa namanya, sangat menyenangkan kalau kita pakai smart grid. Lalu keamanan dan reliability dari infrastruktur, ya, kemampuan sistem untuk memiliki toleransi terhadap serangan maupun bencana alam, kemampuan untuk mengantisipasi dan merespons secara otomatis ketika muncul gangguan. Untuk power quality, adanya perhatian terhadap kualitas daya yang memungkinkan pengurangan risiko munculnya gangguan kualitas daya, karena semua dimonitoring. Jadi tentu saja akan lebih mudah untuk melakukan peningkatan kualitas. Step untuk mencapai smart grid, yang pertama adalah distribution automation, end-to-end communication, data management, dan utility application. Jadi kita harus melakukan pendistribusian secara otomatis, ya, distribusian secara otomatis. Lalu ya, jadi distribusi secara otomatis, end-to-end komunikasi, jadi komunikasinya dari dua arah, manajemen data kebutuhan listrik, sama penggunaan utility atau peralatan di dalam rumah. Nah, untuk aplikasinya demand response, secara umum beban pelanggan awalnya itu nggak bisa dikontrol. Lalu saat ini kemajuan teknologi itu mampu mengubah koneksi pelanggan yang statis menjadi aktif dan memiliki multifungsi, dan dibutuhkan alat untuk mengontrol load serta smart meter. Ya. Mengontrol load serta smart meter. Kenapa beban pelanggan awal tidak dapat dikontrol? Karena kita nggak tahu. Awalnya pelanggan itu posisinya pada di mana aja, kebutuhannya berapa. Karena kan butuh tuning yang pas. Beda dengan PLN, ya dia totalnya berapa, bisa nyediain berapa. Jadi nggak terlalu pusing gitu. Kalau smart grid awalnya pasti butuh semacam adjustment atau penyesuaian. Ya, karena kan posisi menentukan kebutuhan daya. Lalu ya karena dari statis jadi aktif, selanjutnya juga itu akan memberikan semacam suplai baru dan butuh load untuk smart meter.
Ya, jadi kita bisa lihat untuk apa namanya demand optimization application itu butuh SCADA dan aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu komunikasinya seperti ini. Ini adalah daftar pusat mengaturnya. Kalau misalkan masih diatur sama manusia, ya belum AI, dia akan komunikasi ke smart meter. Ya. Lalu ada di sini contohnya PC dengan browser, lalu smart display dengan HAN, smart demand response dengan HAN, yaitu apa namanya ada smart plug breaker, ada distributed generation, ada storage. Nah untuk energi storage itu yang buat nyimpan listrik sehingga bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan listrik pada tingkat tinggi. Nah, HAN itu adalah Home Area Networks, itu merupakan infrastruktur meter yang memungkinkan komunikasi dua arah antara alat-alat pengguna dan supplier, sehingga bisa memanage alat-alat di rumah tangga pakai sistem monitoring real time. Ya, jadi sistem SCADA yang kalian buat di HMI di awal-awal itu bisa digunakan untuk home area networks. Ya, jadi semua peralatan listrik yang ada pada rumah itu bisa dimonitor dan dikontrol dari satu ruangan. Ya, dari satu ruangan. Apakah hal ini bagus? Tentu saja, ya, karena kita bisa kontrol dari jarak jauh juga, monitor dari jarak jauh juga. Jadi apa namanya kalau ninggalin rumah, ya kita bisa mengawasi keadaan. Nah, kita melihat untuk aplikasi smart grid. Ya, ini kalau udah pakai network, ini ada termostat untuk mengatur suhu, ada smart meter untuk mengatur kebutuhan listrik, meter untuk mengatur kebutuhan gas, ada AC, ada penyimpanan baterai, kalau rumahnya bagus ada kolam renang, dia bisa mengatur suhu kolam renang juga. Ya, internet jelas. Lalu ini adalah mobil apa namanya mobil listrik yang bisa di-charge jam dia malam, ya, jadi bisa langsung pada waktu paginya itu digunakan. Oke. Lalu aplikasi lainnya adalah smart charging. Karena semakin tinggi penggunaan kendaraan listrik itu memunculkan kekhawatiran kelangsungan pengisian energi. Jadi dibutuhkan apa namanya charging yang pintar dan bisa menyesuaikan kebutuhan daya dengan daya listrik pada mobil. Dan diperlukan aplikasi software yang secara otomatis akan mengisi energi ya, kendaraan listrik, ya, electric vehicle, EV itu electric vehicle, pada waktu off-peak. Maksud off-peak itu apa? Pada waktu kebutuhan listriknya nggak banyak. Jadi jangan sampai ketika lagi banyak peralatan listrik dipakai, dia ngecas. Dia ngecas itu justru ketika lagi banyak yang mati. Dia lagi banyak yang mati, lagi nggak dipakai alat-alat listriknya, dia ngecas secara otomatis. Itu bisa pakai software otomatis. Nah, untuk tantangan smart grid secara teknologi itu adalah ruang lingkup komunikasi pada jaringan transmisi dan distribusi, ya karena jaringan komunikasi di Indonesia masih bagus-bagus sama juga. Lalu pemilihan teknologi komunikasi, ya, kalau pakai wireless nggak semua tempat bisa tersedia, mau pakai fiber optik juga nggak semua tempat tersedia. Keamanan informasi jelas jangan sampai keadaan di rumah itu ya, informasi-informasi yang sebenarnya penting tidak juga, misalkan di kulkas kebutuhan makanan harian dihack, jadi orang bisa tahu, lalu ya bisa menyerang kelemahan kita berdasarkan makanan yang biasa kita konsumsi. Lalu desain jaringannya itu harus seperti apa? Lalu menggunakan teknologi energi storage yang lebih murah. Untuk ekonomis itu biasanya adalah halangan untuk adanya model bisnis yang baru, karena kalau misalkan kita pakai smart grid itu bisa jadi ada apa namanya ada perusahaan yang dirugikan. Kenapa? Karena kan ketika pasarnya berkurang pasti pendapatannya berkurang sehingga dia cenderung tidak respon dengan hal-hal yang baru. Lalu isu-isu sosial dan ekonomi tadi. Untuk tantangan bisnisnya adalah integrasi, ya bagaimana mengintegrasikan sistem smart grid dengan peralatan di semua rumah.
dan manajemen energi, bagaimana mensuplai energi ke setiap rumah dengan lebih efisien. Untuk regulasi, interoperability-nya juga, ya, koneksi antara pengoperasiannya, lalu bagaimana standar dan regulasinya ketika kita mau pakai smart grid. Ya, jadi itu ya, pembahasan tentang smart grid. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk smart grid, itu belum bisa digunakan tahun ini, misalkan di Indonesia. Tapi suatu saat kita akan berkembang ke arah sana, ya. Berkembang ke arah sana karena pemborosan listrik itu besar sekali. Maksudnya apa? Listrik yang dipakai itu bagusnya bisa dipakai untuk hal-hal lain. Mungkin bisa bertriliun-triliun. Ya. Dan apakah dengan menggunakan teknologi lama kita bisa mengefisienkan pemborosan itu? Susah. Karena memang gini ya, ketika kita bangun pembangkit, kita butuh bangun pembangkit dengan energi level tertentu dan harus besar kalau pakai PLTG atau PLTGU. Jadi otomatis kayaknya semacam sistem yang punya resolusi besar. Jadi kalau kebutuhannya belum sampai sana ya kita nggak bisa bikin kebutuhannya jadi lebih kecil. Seperti itu. Jadi mungkin dalam 10 tahun ke depan kita akan menggunakan ini, walaupun mungkin tidak se-negara, bisa jadi di kota besar dulu, ketika peralatan rumah tangga yang makin canggih, ketika mobilnya udah pakai mobil listrik, ya ini bisa jadi sebuah sistem pendistribusian tenaga listrik yang lebih efisien dan bisa digunakan. Oke, jadi itu materi hari ini. Untuk hari ini nggak ada kuis, tapi untuk materi smart grid ini juga akan ada pada UAS. Jadi tolong dipelajari juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi jadi bisa kita lihat di sini bahwa untuk sistem smart grid itu belum digunakan di Indonesia saat ini, tapi penelitian tentang itu udah mulai banyak, karena memang suatu saat kita akan pakai ini. Kapan itu? Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, tapi yang jelas suatu saat nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,